Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Purnamasari bisa menyapa Anda di program Dialog selama 1 jam ke depan. Dan di episode Dialog kali ini kita akan membahas mengenai efikasi dan distribusi vaksin COVID-19. Dan untuk membahas ini lebih lanjut, di sini saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Dr. Taufikur Rahman Hamdi, dan Jubir Vaksin Kabupaten Tabalong, Gusti Judit Ihsan Permana. Halo, apa kabar Pak Judit, Pak Taufik? Selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Berbicara masalah efikasi dan distribusi vaksin COVID-19 ini Pak, ke Pak Kadinkes dulu, ini vaksin ini terbuat dari apa nih Pak? Iya, jadi vaksin ya, itu adalah sesuatu hal yang populer ya di masyarakat kita, di mana bayi balita pun secara rutin diberikan di pelayanan baik itu posyandu maupun puskesmas. Jadi sebenarnya vaksinnya adalah bagian dari kuman atau bakteri atau virus ya, yang tujuannya adalah menciptakan kekebalan buatan bagi tubuh. Nah, jadi kuman ini bisa kuman yang dimatikan ataupun kuman yang dilemahkan. Nah, dengan kuman yang dimatikan dilemahkan ini dimasukkan ke dalam tubuh yang sifatnya dalam istilah kita itu namanya antigen. Nah, tubuh nanti secara buatan akan membentuk memori atau zat antibodi, sehingga pada penyakit tertentu yang ingin kita lindungi dengan vaksinasi, maka tubuh akan mengenali kuman yang datang sehingga terbentuklah imunitas untuk melawan penyakit tersebut. Itu yang dimaksud dengan vaksin. Kalau cara kerja vaksin itu di tubuh kita itu bagaimana Pak? Jadi cara kerja vaksin tadi ya, setelah kuman ataupun kuman atau virus atau bakteri yang dilemahkan atau dimatikan dan dimasukkan, nah tubuh kan akan bereaksi karena ini merupakan antigen atau benda asing yang masuk dalam tubuh, dan tubuh itu secara alamiah, secara fisiologi memang akan membentuk yang namanya zat antibodi, mekanisme pertahanan tubuh. Nah, mekanisme pertahanan tubuh inilah yang diinginkan di tujuan daripada vaksin ini, sehingga orang yang kedepannya ada kemungkinan terinfeksi oleh kuman tersebut, tubuh sudah siap untuk mengenali dan melawan dari virus yang akan masuk ke tubuh begitu ya Pak ya. Ke Pak Jubir Pak, ini apakah vaksin jenis ini bagaimana dengan vaksin COVID-19 begitu? Ada berapa jenis vaksin COVID-19 yang bakal didistribusikan? Baik, terima kasih. Untuk vaksin COVID-19 yang akan didistribusikan di Indonesia sesuai keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan jenis vaksin yang akan dilaksanakan di Indonesia, ini ada 7 jenis vaksin. Ada 7 jenis vaksin. Yang pertama itu ada vaksin Sinovac dari Cina, kemudian yang kedua ada Sinopharm dari Cina juga, yang ketiga ada Moderna dari Amerika Serikat, kemudian ada Novavax dari Amerika Serikat, yang kelima ada Pfizer-BioNTech dari Amerika Serikat dan Jerman. Kemudian yang keenam ada AstraZeneca dari Inggris. Dan yang terakhir itu dari Bio Farma atau yang nanti dikenal dengan vaksin merah putih. Nah, jadi ada 7 jenis yang akan digunakan di Indonesia secara bertahap. Pak Kadis, apakah jenis vaksin COVID-19 ini memiliki efek samping tertentu begitu seperti vaksin-vaksin biasanya kan kalau dimasukkan ke tubuh kita ada reaksi misalnya demam atau apa? Apakah ini ada semacam seperti itu Pak? Ya betul. Jadi dari segala jenis vaksin pun sebetulnya mempunyai efek samping. Yang kita sebut dengan efek samping atau side effect itu adalah gejala yang timbul sebagai reaksi tubuh pada saat vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi sebetulnya itu adalah reaksi. Nah, reaksi ini karena sifatnya adalah pembentukan antibodi sebagainya, salah satunya adalah demam. Demam itu adalah semacam reaksi dari dimasukkannya zat vaksin ke dalam tubuh. Nah, jadi pasti ada efek sampingnya. Salah satunya adalah demam ya Pak? Betul. Ya? Baik, kita akan lanjutkan pembahasan ini dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Dialog sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih di program Dialog, kita masih membahas mengenai efikasi dan distribusi vaksin COVID-19 khususnya di Kabupaten Tabalong. Pak Jubir, saya ingin bertanya di situasi pandemi ini, apakah vaksin yang mendapat izin pakai terbatas itu bagaimana maksudnya Pak? Baik,
mungkin yang disampaikan terkait emergency use authorization ya, atau izin penggunaan darurat. Nah, izin penggunaan darurat ini adalah izin yang dikeluarkan untuk penggunaan suatu metode atau produk medis dalam keadaan tertentu. Nah, maksudnya ini adalah pada saat sekarang ini kita sedang pandemi COVID-19, jadi untuk penggunaan obat, vaksin segala macam khususnya harus ada IOA-nya ini. Nah, untuk penerbitan izin penggunaan darurat ini setiap negara itu memiliki otoritas tersendiri. Nah, untuk di Indonesia yang berwenang untuk menerbitkan izin penggunaan darurat ini adalah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, jadi BPOM. Dan alhamdulillah pada Jumat yang lalu kita semua sudah melihat dari sidang Komisi Fatwa MUI bahwasanya vaksin COVID-19 ini dinyatakan suci dan halal. Dan kemarin juga kita dengar bersama rilis dari Kepala BPOM bahwasanya izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac sudah dikeluarkan. Oke. Ini tadi kan sudah mendapat bahwa dipastikan ini adalah halal begitu ya Pak? Siap. Ya? Tapi meskipun mendapat izin pakai terbatas, bagaimana dengan kualitas dari vaksin ini sendiri Pak? Apakah sudah dilakukan pengecekan atau pengontrolan khusus begitu selain dipastikan ini halal begitu? Untuk menjamin kualitas vaksin tersebut, selain dari si produsennya, tentu sebelum keluar dari pabrik atau sudah melewati quality control dari si pihak produsen. Kemudian kita juga dari pemerintah Indonesia sampai ke Indonesia juga telah melalui beberapa uji klinis dan ini sudah masuk ke tahap yang ketiga. Dan uji klinis yang pertama, kedua, ketiga itu rata-rata makan waktu sampai 3 sampai 6 bulan. Ini juga sudah melalui standar yang cukup tinggi dari Badan BPOM yang mengacu pada WHO, dan untuk quality controlnya vaksin ini sudah dinyatakan aman dan baik. Bisa dikatakan ini sudah teruji secara klinis begitu ya Pak? Ya, boleh dikatakan begitu. Pak Kadis, bagaimana menentukan bahwa vaksin ini memiliki kualitas yang baik dan efektif gitu, tidak mengkhawatirkan begitu di tengah masyarakat? Iya, tadi seperti yang disampaikan oleh Jubir tadi bahwa ada beberapa standar yang dilakukan, dalam hal ini dilakukan oleh Bio Farma ya, sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melakukan tempat wahana untuk melakukan uji klinis. Jadi ada kriteria, salah satunya yang kita sebut dengan efikasi. Jadi efikasi itu adalah sejauh mana vaksin itu dapat mengurangi atau mencegah daripada penyakit itu sendiri. Termasuk dalam hal ini misalnya COVID-19. Jadi karena yang diuji klinis adalah vaksin Sinovac, jadi sejauh mana efikasi dari Sinovac itu. Jadi misalnya Sinovac itu disuntikkan, sejauh mana sih kemampuannya untuk menahan kuman COVID-19 ini. Nah, itu yang disebut dengan efikasi. Kemarin baru saja para ahli sudah menyampaikan hasil uji klinis yang ketiga itu, bahwa efikasi daripada untuk vaksin Sinovac ini adalah 65,3%. Dan ini melebihi dari standar WHO yang menyebutkan minimal 50% efikasinya. Nah, jadi hasil rilis terbaru itu menyatakan bahwa efikasinya adalah sekitar 65,3%. Artinya vaksin ini cukup efektif untuk mengurangi atau mencegah daripada penyakit COVID-19. Yang kedua parameternya adalah imogenitas. Nah, imogenitas ini adalah sejauh mana antibodi yang dihasilkan oleh vaksin ini bisa menahan atau menetralkan daripada kuman dari COVID-19 ini. Nah itu, jadi disebut dengan imogenitas. Yang terakhir, bahwa vaksin ini betul-betul sudah dilakukan uji klinis tadi ya, dan kita anggap sudah bisa running dalam rangka untuk mencegah penyakit COVID-19 ini. Lalu Pak, durasi normal pengembangan vaksin COVID-19 ini bisa sampai dengan 10 tahun. Katanya seperti itu. Sedangkan vaksin COVID-19 yang hanya memerlukan waktu 1 tahun, dan apakah ini berpengaruh terhadap kualitas dan efektivitasnya Ya, Pak? kita bicara COVID-19 ini kan disebabkan oleh virus SARS-CoV-19 ya.
Nah sebenarnya virus ini sudah dikenali, tidak hanya 1 tahun ini. Ada penyakit-penyakit pendahulunya seperti SARS ya, kemudian MERS ya. Nah ini adalah jenis daripada satu keluarga dengan virus COVID-19 ini. Jadi penelitiannya sudah jauh lama. Nah cuman hanya dalam beberapa tahun ini kita spesifik ke arah COVID-19 ini. Sehingga tidak memerlukan waktu yang cukup lama bagi para ilmuwan untuk mengembangkan vaksinnya. Karena belajar dari pengalaman virus yang sejenis dari SARS ya, kemudian flu burung dulu ya, kemudian MERS itu. Nah jadi sebetulnya teknologi juga setiap tahun ini kan semakin meningkat, penelitian juga semakin bagus, sehingga tidak makin lama waktu orang untuk menciptakan suatu vaksin itu makin singkat dibanding dahulu-dahulunya. Walaupun memang dibutuhkan penelitian dan sebagainya. Berarti ini tidak berpengaruh begitu. Betul. Ya Pak ya? Baik, Pak Jubir, bagaimana dengan efikasi vaksin Sinovac yang tengah didistribusikan di Indonesia? Baik, tadi Pak Kadinkes sudah menyampaikan bahwa kemarin dari rilis dari Kepala BPOM, hasil evaluasi terhadap vaksin COVID dari Sinovac ini, efikasinya jumlahnya 65,3% tingkat keampuhannya. Mudah-mudahan ini seperti disampaikan juga di atas standar dari WHO dan sudah memang layak untuk digunakan. 50% ya Pak ya? Iya, di atas 50%. Berarti ini dikatakan berkualitas dan dijamin aman begitu ya Pak ya? Aman, ya. Kalau dari efek samping tadi mungkin seperti demam begitu ya Pak ya, Pak Kadis ya? Yang dari vaksin Sinovac ini. Ya tapi kalau ini kan secara umum saya sampaikan ya, vaksinasi itu baik campak, rubella dan sebagainya kan demam pada umumnya yang paling banyak itu. Namun kalau khusus dengan vaksin Sinovac ini memang berdasarkan hasil uji klinis ya yang kita diujikan kemarin dari Universitas Padjadjaran pada 800 penerima vaksin dan 800 yang menerima placebo, itu menunjukkan bahwa gejala yang terbanyak adalah demam, ada ruam ya. Ruam itu maksudnya gatal-gatal di sekitar tempat suntik dan ada sedikit nyeri, itu saja. Tidak dengan efek samping yang berat. Misalnya kalau istilah kami itu ya, kalau ada penyuntikan ada shock anafilaktik. Jadi setelah disuntik itu orang mengalami gejala yang berat sampai pingsan sebagainya. Tidak seperti itu. Hanya demam. Demam ini relatif kan, definisi demam adalah peningkatan suhu badan di atas 37,5. Nah, jadi mungkin demamnya ya respon saja subfebril. Cukup dikasih obat penurun panas, ya selesai. Ataupun tidak minum obat pun kalau sudah jangka waktunya reaksinya sudah habis. Akan hilang dengan sendirinya. Beda Pak, dengan demam orang mengalami penyakit tertentu gitu. Nah ini, jadi mohon jangan khawatir masyarakat kalau setelah ada ini demam begitu ya Pak ya? Ya, artinya saya katakan efek samping ada, tapi minimal. Dan itu pun tergantung respon tubuh masing-masing. Berarti tidak sama setiap Tidak orang sama. ya Pak ya? Bahkan ada yang tidak merasakan efek samping sama sekali. Nah, namun kalaupun ada, ya inilah kebanyakan adalah demam atau ruam-ruam atau gatal di sekitar tempat suntikan. Baik, berarti yang umum terjadi ruam dan demam begitu ya Pak ya? Dan mungkin saya sampaikan juga penyuntikannya adalah secara intramuskular. Jadi disuntikan di sini di lengan ya sebelah kiri hanya dengan dosis 0,5 mili, sedikit sekali. Nah, jadi itu. Jadi dan jarumnya pun tidak seperti jarum besar ya, dan sebagainya. Jadi jangan khawatir lah. Baik, Pak Jubir, apakah ada syarat tertentu untuk si penerima vaksin COVID-19 ini? Tentu saja untuk penerima vaksin ini sudah ditentukan sesuai dengan juknis dari Kementerian Kesehatan. Ini yang pertama untuk penerima vaksin sudah terdaftar di dalam sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19. Nah, jadi nanti yang untuk tahap pertama ini kan karena tenaga kesehatan itu sudah dimasukkan ke dalam daftar. Namun nanti untuk masyarakat akan ada pendataan terhadap sasaran-sasaran yang akan menerima vaksin. Kemudian yang jelas sedang tidak dalam keadaan hamil dan menyusui Pak ya. Kemudian juga untuk rentang umur dari umur 18 hingga 59 tahun. Serta tidak ada penyakit penyerta atau komorbidnya. Kemudian juga nanti ada pernyataan untuk mengikuti imunisasi secara teratur. Oke. Tapi untuk yang diprioritaskan menerima vaksin ini siapa Pak kira-kira?
Untuk prioritas penerima vaksin, sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia ini menjadi prioritas. Namun untuk tahap pertama pada saat kedatangan vaksin ini adalah SDM atau tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi nanti termasuk juga di dalamnya ada pejabat atau petugas publik yang dalam artian mereka sehari-hari bertugas melayani masyarakat secara langsung. Mungkin seperti kawan-kawan dari TNI Polri, kemudian dari yang bertugas di pelayanan catatan sipil dan perizinan. Yang sehari-harinya banyak berinteraksi dengan masyarakat, ya, begitu ya sekali, Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak perbincangan hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi tetap di Dialog. Kembali lagi di program Dialog, pemirsa masih membahas mengenai efikasi dan distribusi vaksin COVID-19. Pak Jubir masih membahas mengenai penerima vaksin ini yang prioritas tadi kan ada beberapa yang Bapak sebutkan, tapi untuk rentan atau usia, dari segi usia ini siapa saja, dari usia berapa yang diprioritaskan begitu? Jadi tadi sudah kami sampaikan, ini ada juknis dari Kementerian Kesehatan tentang pelaksanaan vaksin ini. Jadi sana sudah disampaikan terkait kriteria dan siapa yang menjadi prioritas penerima vaksin. Nah, untuk umur tadi, untuk tahap pertama ini umur yang dari rentang 18 tahun hingga 59 tahun untuk vaksin yang tahap pertama. Mungkin untuk kedepannya nanti akan ada vaksin yang bagi masyarakat yang usia di atas 59 tahun tersebut. Oke, baik. Pak, apakah ini orang yang sudah pernah terpapar COVID-19, apakah dia juga akan menerima vaksin ini? Pak Jubir. Oke, jadi untuk yang bagi masyarakat, sesuai kami koordinasi dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan, yang mungkin sebagai penyintas yang pernah terkonfirmasi positif COVID-19, ini tentu saja ada berbagai kriterianya. Karena kan pada saat terkonfirmasi positif, ada yang dalam keadaan berat dan ringan. Nah, mungkin yang OTG segala macam ini masih memungkinkan untuk divaksin. Karena pada saat yang bersangkutan itu masih terkonfirmasi positif namun hanya dalam keadaan ringan, itu kemungkinan virus yang ada di dalam tubuhnya tubuhnya tidak membuat antibodi yang terlalu kuat, sehingga memori untuk mengingat virus tersebut masih belum terlalu kuat, sehingga kemungkinan untuk datang virus yang lain itu masih memungkinkan yang bersangkutan masih bisa terkena virus tersebut. Nah, jadi untuk penyintas yang dalam artian tidak dalam gejala berat itu masih memungkinkan nanti untuk dilakukan vaksinasi. Oke, Pak Kadis, ini bagaimana dengan seseorang yang sudah pernah terpapar COVID-19, positif COVID-19, untuk antibodinya itu sendiri bagaimana nih Pak? Apakah dia akan mungkin kebal begitu dengan virus ini, ataukah ada kemungkinan yang lain? Ya. Jadi kita sampaikan bahwa kekebalan di dalam tubuh itu ada yang sifatnya kekebalan alamiah dan ada kekebalan buatan. Nah, kalau kekebalan alamiah adalah apabila seorang yang terinfeksi virus ini sehingga tubuh itu akan membentuk antibodi secara alamiah. Dia akan mengenali dalam memorinya dan mempunyai reaksi pertahanan diri untuk apabila dia akan terinfeksi lagi. Tetapi tujuan vaksin ini adalah memberikan kekebalan buatan. Nah, jadi itulah kenapa tadi disampaikan oleh Jubir bahwa kalau orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini dengan gejala sangat ringan, ya bahkan tidak bergejala sama sekali, ini kemungkinannya memori ataupun kekebalan alamiahnya tidak terbentuk optimal, sehingga tidak menjamin bahwa dia kedepannya kalau terpapar lagi itu kebal, dan ini terbukti. Jadi kami sempat merawat beberapa pasien yang mengalami reinfeksi kembali setelah dia pernah terkonfirmasi positif. Nah, bedanya kalau yang mereka yang dengan gejala berat, ya bahkan sampai dirawat di ICU, ya ruang gawat darurat. Nah, ini biasanya kualitas virusnya juga sangat kuat dan kuantitasnya juga banyak, sehingga antibodi alamiah yang dibentuk juga cukup masif, cukup banyak gitu. Nah, ini mungkin yang seperti saya sampaikan tadi, dapat kekebalan alamiah. Nah, ini mungkin bisa tidak dilakukan vaksinasi lagi.
seperti itu. Kalau untuk si penerima ini apakah ada pelatihan khusus begitu Pak untuk sang penerima ini? Jadi orang yang melakukan vaksinasi itu namanya vaksinator ya. Jadi vaksinator itu adalah tenaga kesehatan yang terlatih dalam hal ini karena teknik penyuntikan itu macam-macam. Ada yang namanya subkutan, ada intrakutan, ada intramuskuler. Nah ini yang kita lakukan adalah secara intramuskuler. Nah sebetulnya ini sudah merupakan tugas rutin dari kami ya untuk melaksanakan vaksinasi karena kita sudah biasa untuk vaksinasi balita dan sebagainya. Namun tidak ada salahnya karena COVID-19 ini memang ada penanganan khusus ya. Tetap kita lakukan kegiatan pelatihan. Nah, pelatihan ini biasanya kita lakukan dalam beberapa angkatan. Jadi menurut saya ya vaksinator ini tetap harus kita beri pelatihan. Dan menurut standar satu orang vaksinator itu bisa memvaksin dalam sehari sampai 50 orang. Ya ini kalau kita bicara berapa sih dibutuhkan tenaga vaksinatornya. Baik. Pak Jubir, bagaimana dengan kuota vaksin untuk Kabupaten Tabalong, Pak? Untuk kuota vaksin di Kabupaten Tabalong, kita tentu saja mengusulkan agar sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada di kita. Namun ini tentu saja menjadi pertimbangan dari pemerintah pusat melihat dengan kebutuhan secara nasional. Terakhir rilis yang kami terima dari surat Kementerian Kesehatan, di awal Februari nanti akan kemungkinan didistribusikan dengan sejumlah sekitar 2.920 vaksin. Ya, itu estimasinya. Mudah-mudahan nanti pada saat datang sejumlah itu. Baik. Ada berapa jumlah tenaga kesehatan Pak yang mungkin akan menerima vaksin ini di tahap pertama? Untuk tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Tabalong yang sudah masuk di dalam sistem informasi kesehatan, ini ada 1.677 tenaga kesehatan. Itu termasuk tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit pemerintah, di rumah sakit BUMN, kemudian juga termasuk ada di seluruh puskesmas, klinik-klinik, termasuk juga yang mungkin di dinas kesehatan dan di instalasi farmasi. Baik. Dan juga ada berapa jumlah vaksinator di kabupaten, Pak, dan apakah sudah menerima pelatihan begitu? Sampai hari ini sudah ada 2 gelombang pelatihan yang dilaksanakan. Tahap pertama kemarin sudah ada 15, kemudian ini masih berlangsung, ada 20 orang yang sedang pelatihan vaksinator, dan mungkin masih terus berlanjut menyesuaikan juga nanti dengan kebutuhan kita untuk memaksin. Baik. Dan ini akan terus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada begitu. Betul ya Pak ya? Sekali. Tapi untuk target pemberian vaksin ini akan berlangsung kira-kira berapa lama nih Pak? Ada target tertentu kah begitu? Oke, sesuai timelinenya dari pusat, bahwasanya vaksin ini kan di penetrasinya mulai di Januari ini hingga di Januari 2021 hingga di Maret 2022. Jadi ada 2 tahapan. Tahap pertama Januari sampai April itu untuk tenaga kesehatan dan petugas publik. Di April sampai Maret 2022 untuk masyarakat secara umum. Oke, baik. Pak, kapan rencana pendistribusian vaksin ini dari provinsi hingga kabupaten begitu Pak Jubir? Sebenarnya direncanakan untuk vaksin ini di awal Januari atau tengah Januari sudah didistribusikan ke seluruh kabupaten kota. Namun karena mengingat tadi keterbatasan dan mengingat juga untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, jadi untuk Kabupaten Tabalong sendiri direncanakan itu sekitar di bulan Februari, mungkin di awal-awal Februari untuk distribusi di Kabupaten Tabalong termasuk kabupaten kota lainnya. Jadi saat ini yang sudah didistribusi baru untuk di ibu kota saja. Wilayah provinsi begitu yang pertama, ya, provinsi, baru provinsi. Di kabupaten begitu ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di program Dialog. Terima kasih masih di program Dialog. Pemirsa, kita masih membahas mengenai efikasi dan distribusi vaksin COVID-19. Pak Jubir, apakah ada kelompok atau perseorangan yang mungkin menolak pemberian vaksin ini begitu Pak? Sampai sejauh ini di Kabupaten Tabalong, alhamdulillah masyarakat welcome dan tidak ada istilah penolakan terhadap vaksinasi ini sendiri. Jadi kalau kami pantau itu responnya positif terhadap kegiatan vaksinasi secara nasional ini.
Berarti sejauh ini respon dari warga atau masyarakat sekitar kita masih aman-aman saja begitu ya Pak? Betul. Ya, tidak ada penolakan yang seperti dikhawatirkan begitu ya Pak ya? Namun yang kita lihat ini hanya dari fenomena-fenomena di media sosial. Ini sangat banyak berita-berita dan informasi yang Simpang siur tidak begitu bisa ya Pak ya? dipertanggungjawabkan, yang Ya. tanpa ada sumber yang jelas. Kemudian ada yang memposting atau mempublikasikan, padahal mungkin ini diambil dari daerah yang mana, kemudian padahal substansinya bukan terkait vaksin COVID, cuman disampaikan pada saat ini, kemudian juga mungkin ada yang diedit. Jadi ini mungkin yang mempengaruhi sedikit banyaknya terhadap masyarakat. Oleh sebab itu kami sedikit menyampaikan kepada masyarakat dimanapun berada, pemirsa TV Tabalong, untuk dalam penyampaian dan penerimaan berita terkait vaksinasi COVID, mohon diambil dari sumber yang kredibel, baik dari terkait kalau secara nasional bisa melihat dari Kementerian Kesehatan atau dari media-media yang sudah diakui, kalau dari lokalnya bisa dari Dinas Kesehatan, kemudian dari jubir pemerintah maupun dari TV Tabalong sendiri. Baik. Pak, jika ada warga yang ragu atau bahkan menolak, bagaimana caranya untuk menepis keraguan dan kekhawatiran itu di tengah masyarakat, Pak Jubir? Baik, kalau ada warga mungkin yang menolak atau menganggap bagaimana vaksin ini, sebenarnya kita berbagai macam upaya sudah edukasi kepada masyarakat. Kita tidak pernah lelah karena mungkin sebenarnya masyarakat itu hanya butuh diberikan pemahaman. Jadi oleh sebab itu mulai sekarang kami bersama tim komunikasi publik dari vaksin COVID ini terus mempublikasikan apa itu vaksin, terkait kesuciannya, kehalalannya, terkait keamanannya. Nah itu terus kami edukasikan kepada masyarakat supaya lebih banyak masyarakat yang menerima bahwasanya vaksin ini sudah teruji dan halal. Mudah-mudahan ini bisa kita masifkan. Makanya kami mohon dukungan kepada seluruh kawan-kawan baik dari media, dari dunia usaha, kemudian juga kawan-kawan dari akademisi, termasuk juga tokoh-tokoh agama dan masyarakat agar membantu memberikan pemahaman kepada warganya terkait tujuan dari vaksinasi COVID ini agar kita kembali bisa lebih produktif dan sehat. Pak Kadis, menyambung dari apa yang saya tanyakan ke Pak Jubir tadi, apakah perlu begitu masyarakat mengkhawatirkan vaksin ini dari sisi Dinas Kesehatan, uji klinisnya bagaimana nih Pak dari sisi kesehatannya? Ya, jadi kita pertama ya bahwa ingin menyamakan persepsi bahwa vaksin itu bukan obat, Ya. tapi merupakan salah satu upaya dalam rangka kita mencegah dari pandemi COVID-19 ini. Jadi sekali lagi saya pesankan, bukan satu-satunya cara. Artinya kalau orang sudah divaksin, itu bukan berarti dia aman tidak lagi pakai protokol kesehatan. Jadi itu justru vaksin ini memperkuat protokol kesehatan, baik itu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan, dan ditambah lagi diperkuat dengan vaksinasi tadi. Jadi jangan sampai nanti kalau sudah divaksin, selesai semuanya. Nah, kita kan bertanya-tanya kadang-kadang, orang divaksin itu berapa tahan sih lamanya? Ini makanya kita bicara efikasi tadi ya. Ya ada yang menyatakan vaksin ini bisa tahan sampai 1 tahun atau minimal 6 bulan, tapi kan lumayan daripada kita tidak divaksin ataupun karena menghindari efek samping tadi. Pertanyaan saya, apakah Anda ingin demam karena terinfeksi virus COVID atau demam hanya sebagai reaksi? Nah kan lebih baik kita, ini salah satu upaya tadi untuk dalam rangka untuk memperkuat upaya pencegahan. Jadi kapan lagi kita bisa hidup dalam situasi normal ya, new normal, kita mau belajar dengan tatap muka lagi, bisa beribadah seperti biasa sebagainya, walaupun masih menerapkan protokol kesehatan selama COVID ini. Nah ini menambah keyakinan masyarakat, menambah percaya diri. Bukankah keyakinan dan percaya diri itu juga menaikkan imun sebetulnya? Nah ini, jadi kalau kita takut divaksin, secara imun kita juga sudah, saya yakin ya, kalau orang yang takut divaksin, efektifnya juga jadi kurang. Karena kan tadi imun tuh dibentuk ya, baik itu dari rasa senang, rasa tidak takut, baru yang zat yang ditemukan juga bisa terbentuk. Nah jadi sama-sama ini sinergis. Jadi kalau takut duluan, ya imun kita juga
turun. Jadi sinergis, lebih baik kita senang saja divaksin. Kami pun berupaya dari pemerintah daerah untuk kan memberikan contoh kepada masyarakat. Bahwa saya lagi sampaikan, masyarakat bukan kelinci percobaan. Iya. Kami pun tenaga kesehatan bukan kelinci percobaan. Karena kenapa diambil kebijakan tugas kesehatan duluan yang divaksin? Itu seluruh dunia menerapkannya, bukan di Indonesia saja. Karena apa? Karena petugas kesehatan adalah merupakan garda terdepan yang harus dilindungi. Iya. Coba kita bayangkan kalau tenaga kesehatan rontok duluan, siapa yang mengobati? Itulah jadi pengertiannya bahwa kenapa petugas kesehatan itu lebih diprioritaskan duluan. Jadi it's okay, nanti kita tunggu saja tanggal mainnya. Bahkan saya sendiri selaku kepala dinas kesehatan siap sebagai orang pertama yang akan divaksin di Tabalong nih. Dan Pak Jubir mungkin siap juga ya. Siap. Pak Jubir, Siap gitu. ya Pak ya? Iya, kita siap semua. Baik, dan pastinya setelah menerima vaksin itu jangan abai terhadap protokol kesehatan, Betul. tetap cuci Tetap kita tangan, laksanakan. menghindari kerumunan, jaga Karena jarak salah dan satu memakai upaya. masker. Ya. Jadi tidak lengkap upaya Ya. kalau cuman protokol kesehatan, kita lengkapi dengan vaksinasi. Mudah-mudahan supaya ini pandemi semakin pendek Ya. dan kita bisa kembali normal seperti biasa. Ada satu yang disampaikan, ada istilah namanya herd immunity. Ya, ya. Herd immunity itu juga merupakan salah satu tujuan dari vaksin. Vaksin itu kan di samping menimbulkan kekebalan buatan di tubuh, juga menimbulkan kekebalan komunal atau komunitas. Jadi artinya herd immunity itu, kalau 80% saja populasi masyarakat Indonesia ini sudah tervaksin, maka herd immunity akan tercapai. Kenapa? Biarpun ada orang positif, kita bayangkan ya, ada 1.000 orang yang belum divaksin, ada 1 orang yang positif COVID, di tengah-tengah 1.000 orang di dalam satu asrama, maka pasti akan menularkan semua Ya. kepada orang yang 1.000 ini. Tetapi kalau dalam 1.000 itu 800 saja yang sudah tervaksin, ada 1 yang itu positif, maka dia akan efeknya tidak menyebar, nggak mantul. Ini yang disebut dengan kekebalan imunitas atau herd immunity. Jadi minimal bagi kami secara pengetahuan epidemiologis 80% saja bisa tervaksin di Indonesia ini, saya optimis. Maka perjalanan kasus COVID-19 akan semakin diperlambat dan dipersempit. Baik. Itu intinya. Baik, terima kasih Pak Jubir, Pak Gusti Juditi Ihsan Permana, dan Pak Kadinses Dr. Taufikur Rahman Hamdi. Semoga ini bisa menjadi informasi yang betul-betul dikemas oleh masyarakat dengan baik dan tidak menyebarkan informasi yang simpang siur oleh masyarakat. Dan pemirsa, saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.